Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan Ramadan, Allah memberikan kepada kita bonus besar berupa ampunan. Bahkan Ramadan sering disebut sebagai bulan ampunan. Tentunya menjadi pertanyaan buat kita, apakah dengan ampunan tersebut menjadi sebuah dasar kita bisa steril dari yang namanya maksiat dan bisa kemudian bersih dari yang namanya dosa. Terkait dengan steril dari maksiat, tentunya logika ini menjadi tidak tepat, karena adanya ampunan berarti memang manusia akan bisa mengerjakan yang namanya maksiat atau penyimpangan. Nabi juga menegaskan kepada kita bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau kemudian bersih dari dosa, mungkin karena kemudian dengan caranya Allah menyiapkan ampunan bagi hambanya dalam hal ini. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memahami betul kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk upaya Allah untuk menyambut hambanya dalam kebaikan, yaitu Allah siapkan buat dia pintu ampunan yang terbuka lebar. Allah firmankan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, sesungguhnya janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menyiapkan ampunan semuanya atas dosa-dosa yang telah dilakukan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi meskipun dosa itu ada, potensi maksiat itu kemudian terkerjakan, tapi pintu ampunan tersebut terbuka lebar sedemikian rupa. Ramadan setidaknya ada 4 hadis, 4 ungkapan Rasulullah yang memberikan kepada kita tentang janji ampunan itu sendiri. Kita bisa lihat misalnya, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, Allah memberikan kepada kita ampunan. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman dan perhitungan, Allah ampuni dia. Kemudian dalam ungkapan lain, siapa yang kemudian qiyamul lail, ya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang melakukan qiyam, yang melakukan tarawih dengan iman dan perhitungan, juga Allah ampuni dosanya. Kemudian secara khusus, ya, Allah berikan sebuah doa, Nabi memberikan kepada kita doa ketika kita memasuki Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita lihat dan kita perhatikan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, malam yang dinanti-nanti, yang nilai bonusnya 1000 bulan. Dalam ungkapan hadis tadi, Nabi mengatakan kepada kita bahwa doa yang diminta kepada Allah dari seorang hamba di saat malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan Ibnu Qayyim sampai mengatakan, jika engkau memiliki waktu sempit sementara hajatmu banyak dan besar, dan waktu yang tersedia tidak banyak, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa sangat strategisnya nilai ampunan ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam Ramadan ini banyak kebaikan, ya, Allah berikan kepada kita bahwa surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Ibadah sunnah jadi wajib, yang wajib 70 kali lipat di dalamnya. Kemudian mereka yang memberikan iftar buat orang yang puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa.
Tapi harus kita pahami bahwa ini bisa diraih ketika seseorang memiliki jiwa yang bersih. Ketika dia memiliki yang namanya hati-hati bersih yang terbebas dari ampunan. Makanya bahasa Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Atau dalam ayat lain, dalika wa mayu adim min sya'a'illahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang kemudian melakukan amal banyak terkait dengan amal-amal kebaikan, maka sesungguhnya dia hadir dari kebersihan hati, dari kebersihan jiwa seseorang. Jadi kita lihat dan kita saksikan bahwa berangkat seseorang akan ampunan ini, berangkat seseorang akan kebersihan hati ini, memungkinkan dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi starting point-nya adalah dari ampunan. Starting point-nya adalah dari kebersihan hati. Nah, sa'iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini menjadi kotor, jiwa ini menjadi pudar ketika ada titik dosa. Saat seorang hamba melakukan dosa, Nabi bilang akan ada nuqtatun sauda, satu titik hitam di hatinya. Kalau dia lakukan lagi kedua, maka ada titik kedua. Dan kalau kemudian dia lanjutkan dan seterusnya, maka hatinya kemudian menjadi menghitam. Saat hatinya menghitam, hidayah tidak masuk, dorongan dia untuk beramal pun juga kemudian menjadi tidak bisa dia lakukan. Ini yang kemudian membuat langkah dia untuk menuju kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tidak akan tercapai secara maksimal. Kenapa? Karena faktor dosa tadi, karena faktor kebersihan jiwa. Karenanya di bulan Ramadan ini menjadi momentum yang sangat pas buat kita. Momentum yang sangat tepat buat kita untuk berburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saat ini saat yang tepat agar kita bisa bertaubat, waktu yang tepat untuk kita beristighfar kepada Allah, dan waktu yang tepat buat kita untuk beramal soleh. Karena Nabi mengatakan wa'at bi'isayyatil hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan salah tersebut dengan amal soleh, yang dengan amal tersebut kemudian kita mampu melakukan upaya menghapus dosa dan kesalahan kita, yang dengan cara tersebut kemudian kita mampu untuk membersihkan jiwa dan kemudian bisa beramal dan mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah, please forgive us